Nah, ya kan kata merekrut itu atau direkrut tuh nggak pernah disebutkan oleh Kodari. Dia menyebut bahwa bisa menjadi mitra strategis. Mitra strategis itu kan bukan berarti anak buah. Kodari kan mendorong itu. Pertanyaannya siapa yang memulai pakai kata direkrut atau merekrut? Yang memulai itu adalah Tempo. Jangan sampai kita menebar isu, tapi kita nggak bertanggung jawab pada itu. Ujung-ujungnya minta maaf, dan itu bukan sekali dua kali. Kenapa harus sampai di framing, sampai dibilang mereka dibayar, direkrut? Ini kan bahaya banget gitu. Karena keseringan kita itu melihat informasi itu basis pertama di nomor satunya itu bukan informasinya, tapi siapa yang menyampaikan. Basis pertamanya preferensi politik. Betul. Ketika itu nggak sesuai dengan preferensi politik gua, maka gua nggak bakal menerima informasi itu. Itu yang bahaya. Dan gue percaya bahwa nggak akan ada pembatasan dan lain sebagainya. Nggak ada sih. Terlalu lebay aja yang mikir kayak gitu. Kita menebar isu, tapi kita nggak bertanggung jawab pada itu. Ujung-ujungnya minta maaf, dan itu bukan sekali dua kali, udah berkali-kali. Bang Ali, ketemu lagi kita ya, Bang Alim ya. Wah, siap. Ini mari kita bahasnya makin rame. Tiap hari kalau nggak salah 2 ya video ya. 4. Tergantung isu. Tergantung isu. Kalau lagi rame bisa sampai 4. Iya, 5. tergantung isu. Kalau lagi bosan juga nggak ada. Tapi pernah gue lihat ada pasukan yang ngisi, bukan lu. Oh iya, lagi tes ombak. Oh. Lagi tes ombak. Karena kan di media sosial ini people look at the man, ya kan. Jadi saya uji coba aja. Oh kalau coba sama si ini gitu. Ternyata pas sama dia agak turun gitu. Coba sama yang ini lagi, yang cewek tuh. Ternyata agak turun. Berarti memang teori itu nggak bisa dibantah bahwa ya orang itu ngelihatnya pada sosok gitu. Pernah ada satu brand, biasa nih orang muncul sebagai muka di brand itu, begitu dia resign dari kerjaannya, viewsnya anjlok, brandnya turun gitu. Atau mungkin jangan pernah menapakkan kaki di jejak kaki orang lain kali ya. Ya kira-kira begitulah. Karena kita kan lagi cek ombak aja. Gitu. Karena kalau misalnya lu taruh orang-orang yang kemarin lu coba mari kita bahas itu di tempat lain, bisa jadi mereka akan lebih bagus. Iya, ya kan? Gitu. Karena jejak lu udah dalam sekali di situ, begitu taruh orang lain, maka ya orang bukan Bang Ali, nggak asik. Iya. Dan memang kita harus mencoba untuk terbuka pada berbagai kemungkinan perubahan. Makanya kalau yang punya gue ya udah buat gue aja gitu. Tapi kalau buat IP misalnya mari kita bahas gitu, ya udah kita coba selang-seling gitu, tim gua gitu. Oke, dan akhirnya kita sampai ke topik yang kita mau bahas itu. Masih ada kaitan dengan bagaimana orang memanfaatkan sosial media sebenarnya. Yes. Dan bagus juga kemarin Bang Kudori itu mengangkat Bang Kodari mengangkat ternyata ada forum media baru. Iya kan? Yang mana nih? New Media INMF. Iya, INF, Indonesia New Media Forum. Iya kan? Dan ternyata itu adalah kumpulan media-media yang selama ini bergerak di homeless lah. Iya, homeless media kan, homeless. Yang tidak punya payung seperti media-media mainstream kan. Nggak punya sebagaimana media pada umumnya. Ya kan. Kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu New Media atau homeless. Jadi homeless ini kan kalau perusahaan media itu kan dia harus punya tim redaksi, punya wartawan, ya kan, punya tim editorial dan lain sebagainya. Terdaftar di Dewan Pers gitu. Nah, homeless media itu nggak punya. Ya udah, ada yang dia sendiri aja, ada yang cuman berdua. Dia misalnya sama temennya gitu. Dia yang jadi tim redaksi, dia yang jadi pimpinan redaksi, dia yang jadi semua editorial, semualah dia gitu loh. Itulah disebut homeless gitu. Atau sekarang istilah yang lebih bekennya new media gitu. New media.
yang memang fokusnya ya udah di sosial media aja. Ya. Dan Bang Kudori, ini jadi masalah ini bahasanya nanti. Merangkul, merekrut, menggandeng. Iya. Kan ada 40 itu. Yang jadi rame itu kan kalau tidak salah karena diberitakan dengan diksi yang bisa menimbulkan diksinya bikin orang langsung ngamuk. Bikin menimbulkan banyak persepsi. Betul. Kok direkrut? Betul. Mau jadi buzzer gitu. Nah, kalau menurut gua sih sebenarnya kan kalau ngelihat kondisi kemarin itu ya, di sini kita nggak bisa menyalahkan Kodari atau Bakom sih. Ya kan, kalau kita lihat kronologi misalnya klarifikasi Bakom beberapa waktu terakhir kan INMF ini kan ngajuin audiensi ke Kodari, ke Bakom ya, yang kebetulan kepalanya adalah Kodari. Ketemu, akhirnya disetujui, ketemulah gitu kan. Ya udah, dan Kodari pun nggak ada satu statement, bisa dicek ya videonya, nggak ada satu statement apapun yang menyatakan bahwa kita merekrut, nggak ada. Nah ya kan, kata merekrut itu atau direkrut tuh nggak pernah disebutkan oleh Kodari. Dia menyebut bahwa bisa menjadi mitra strategis. Itu yang disebut oleh Kodari dalam videonya. Dan dia bilang kita juga menyambut. Iya, kita menyambut baik gitu loh, teman-teman yang hadir di sini kita sambut baik. Kalau kita diskusi, kita pengen dengar pendapatnya, dia kan nge-share juga soal riset dan lain sebagainya gitu. Kan kita menyambut baik. Ini mitra strategis karena memang mereka itu kalau nggak salah ya, itu punya followers yang hampir 100 juta kalau ditotalin semua anggotanya gitu kan. Dan viewsnya bisa miliaran gitu loh. Betul. Gitu. Dan ini kenapa enggak kalau misalnya bisa jadi mitra strategis? Mitra strategis itu kan bukan berarti anak buah. Ya kan mereka ini sebagai media, kalau media misalnya pada umumnya media konvensional, kan mereka harus memvalidasi berita. Ngecek kebenaran berita dan lain sebagainya, ya kan? Nah, mereka kan enggak. Mereka ngambil dari media yang ada. Mainstream. Sedangkan media-media lain ngambil dari sumbernya langsung. Itu kan dua perbedaan yang... Nah, Kodari itu mendorong agar new media ini juga nanti prosesnya sama. Mendapat akses dari sumbernya langsung. Enggak lagi sumbernya misalnya IDN Times, sumbernya misalnya Tempo. Tapi dia langsung verifikasi. Betul. Nah, Kodari kan mendorong itu. Pertanyaannya, siapa yang memulai pakai kata direkrut atau merekrut? Yang memulai itu adalah Tempo. Itu jadi kritik. Tapi dia reaksinya cepat. Di hari yang sama dia melakukan 3 kali revisi. 3 kali revisi. 3 kali revisi. Reaksinya siapa nih, Kodari? Tempo. Iya, Tempo 3 kali. Tapi kan orang sudah itu kan udah meledak dari kata direkrut akhirnya berkolaborasi dan lain sebagainya. 3 kali, Pak. Dan pun yang disebutkan oleh Kodari dalam konferensi pers itu nama-nama media itu. Itu kan nama anggota yang memang dikasih oleh timnya. Nama-nama anggota INMF, Indonesia New Media Forum. Dan gak ada sama sekali. Bisa dicek kok videonya, ada kok tersebar. Aku nonton tuh potongan pernyataannya Bang Kudori. Kodari, dia mengatakan kita juga, itu potongan ya, kita juga menyambut kehadiran teman-teman kita, kalau nggak salah begitu, dari INMF. Lalu dia jelaskan itu new media itu apa sebenarnya. Mereka ini semacam wadah lah yang di dalamnya ada sekian banyak media. Betul. Dan media itu yang kemudian disebut. Betul. Tapi kan di framing sama orang lain karena ada yang kata merekrut, akhirnya banyak yang nge-framing kan, dibawa-bawa. Oh ini loh media-media yang akhirnya mereka klarifikasi. Sebenarnya mereka klarifikasi itu kan bukan untuk klarifikasi pernyataan Kodari. Tapi mereka mengklarifikasi pernyataan bahwa mereka direkrut. That's the point. Oke. Tapi ada beberapa media yang mengatakan tidak tahu, tidak pernah diundang untuk hadir di forum yang kemarin itu, Bang. Betul. Bahkan ada yang bilang, kok tiba-tiba ada yang mengatakan kita direkrut. Nah itu. Ada beberapa homeless media itu yang menyebut itu, pemegang akun yang menyebut itu. Mereka mempertanyakan dari mana kok tiba-tiba ada muncul kata-kata kita direkrut. Kalau kita adalah anggota INMF, iya, dia ngakuin. Tapi kalau sampai menyatakan bahwa kita direkrut oleh dan lain sebagainya, nggak ada. Karena mereka menjaga independensinya kok. Juga. Gitu. Tapi kalaupun kita bertanya dengan nada dering misalnya, ya kan? Oh benar nggak sih nerima duit? Nah, ada yang begitu. Sorry to say nih, ya kan? Karena gini, media itu kan bisnis. Media hidup itu dari apa sih?
kita nih sebagai netizen, sebagai masyarakat, pernah nggak kita berpikir media hidup dari apa? Revenue stream bahasanya dalam dunia bisnis itu kan. Revenue streamnya media dari mana? Advertorial, dari placement berita, dari ya macam-macam itulah, ya kan, dari AdSense dan lain sebagainya. Dari Soros ada? Saya juga orang media, saya juga orang mancing. Jangan-jangan ada yang mancing. isu itu kemarin. Iya, jangan-jangan yang mancing kan. Kan kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan yang mancing yang memang menerima gitu loh. Cuma maksud gua adalah jangan sampai kita menebar isu, tapi kita nggak bertanggung jawab pada itu. Ujung-ujungnya minta maaf. Dan ini tuh bukan sekali dua kali, udah berkali-kali. Beberapa media tuh kayak kemarin tuh yang sampai kedubes Rusia sampai mengeluarkan pernyataan sikap gitu kan atas pemberitaan salah satu media, akhirnya minta maaf. Itu ya. Terus ada juga media dengan inisial L, akhirnya minta maaf juga. Basi Pak, cara-cara kayak gini tuh nge-framing, terus akhirnya ujung-ujungnya minta maaf tuh kayak lo ngapain sih gitu. Yeah. Nggak elok gitu loh. Kata Bu Ayu ada primary effect. Iya. Walaupun lu udah revisi, tapi yang melekat di pikiran orang itu tetap apa yang terjadi pertama gitu. Betul. Omongan pertama itu adalah omongan paling dipercaya orang. Yang paling melekat. Iya. Dan sama itu kayak kita dalam dunia pertemanan aja. Abang sama saya misalnya. Abang sekarang ngomong A, 5 menit kemudian ngomong B misalnya. Orang lebih percaya pasti omongan A. Nggak mungkin tiba-tiba berubah event setelah lu klarifikasi. Nggak ada. Apalagi sampai 3 kali klarifikasi. Tiga kali revisi, cuma kata minta maaf di ujung ini. Model-modelan penulis kayak gini kan harusnya dikasih pelajaran dong. Nggak boleh berhenti hanya di kata minta maaf, ya kan? Tapi bersyukurnya nama-nama kayak yang sering dianggap buzzer kayak Alimuddin, mari kita bahas, izin berpendapat, Sylvia Chan, Dean Natsir dan kawan-kawan pecel lele dan sebagainya. Nggak ada di dalam. Kalau ada lebih kalau ada bos, langsung kena serang saya 7 turunan. Alhamdulillahnya nggak ada, ya kan? Alhamdulillah gitu. Jadi valid ya bahwa alhamdulillah kita tidak menerima bayaran apapun. Ya kan? Ya memang kita tulus ikhlas karena jangan ngomong bayaran. Berarti nanti orang bilang, oh berarti yang new media itu dapat bayaran. Enggak. Iya tadi kan saya jelasin. Pada intinya media itu hidup dari apa? Dari AdSense, dari advertorial, dari placement. Ya kan? Selama dia menjaga integritasnya dalam memberikan informasi yang benar, why not? Iya dong. Masa salah sih? Betul. Lu aja misalnya nih OTT. Di itunya kan ada placement. Itu namanya placement. Buat yang nggak tahu apa itu placement. Setiap kali lo nonton nih videonya OTT contoh aja, itu kan dikecilin tuh. Itu kan iklan Anda bisa taruh di sini. Betul. Siapapun bisa taruh. Itu namanya placement. Nanti kalau ada iklan misalnya video YouTube itu namanya AdSense. Kali aja ada yang nggak tahu. Kan berusaha kita jelasin gitu loh. Sama endorse itu apa? Placement. Endorse itu juga bagian dari revenue streamnya media. Iya. Apakah itu salah? Enggak lah. Enggak. Itu kan bagian dari bisnis gitu media. Gimana cara lu berharap dia ngasih informasi terus tapi lu nggak mau ngasih hidup? Giliran ada yang ada revenue stream yang masuk ke dia terus lu mempermasalahkan. Apa masalahnya? Saya lupa ada satu pengamat media atau jurnalis senior dari Amerika kalau tidak salah. Dia meramalkan bagaimana media itu nanti mati. Media dalam arti media mainstream ya. Yes, dan itu udah kita bicarain, Bang. Ya, karena ada peralihan aliran dana dari media mainstream ke personal. Yes. Gitu. Itu udah gue bicarain. Jadi gue pernah diundang oleh salah satu asosiasinya media namanya AMSI. Asosiasi Media Cyber Indonesia. Di situ juga, jadi ada salah satu media internasional lah, dia merilis hasil penelitian bahwa orang itu sekarang itu lebih percaya pada satu influencer, dua homeless media. Tapi ketika mencari sumber berita, mereka tetap percaya media konvensional dalam hal ini, gitu. Media mainstream gitu. Artinya ada kesinambungan yang nggak sinkron nih. Asas kepercayaan akhirnya uang mengalir ke sebelah. Tapi sumbernya dari mana? Informasi dan lain sebagainya, validasi berita dan lain sebagainya dari mana? Dari media mainstream. Ini kan sumber kekhawatiran. Ada apa nih? Kenapa media makin lama makin mati dan lain sebagainya? Dan ironis juga sebenarnya itu juga jadi, saya nggak tahu teman-teman di media lain, tapi itu jadi keprihatinan kita sebenarnya, Bro. Betul. Bahwa misalnya berita kita
dicuplik oleh homeless. Betul. Duitnya lari ke sana. Duitnya ke situ. Informasinya dari sini, ya kan? Atau media mainstream manapun yang mereka ambil kan. Kemudian dengan kan orang lihat followers mereka itu ada yang sampai, tadi gue lihat ada yang sampai 7 juta, bahkan ada yang sampai 22 juta followers mereka. Nah, dan itu angka itu sesuatu bro buat yang punya kepentingan untuk mengendorse dan lain-lain gitu. Iya. Nah, gue punya hasil risetnya. Kalau mau nanti gue bisa kirim. Iya. Nah, yang menarik sekarang kan gini bro, media mainstream kita juga kan banyak sekali. Banyak banget. Dari pusat sampai daerah ada. Sangat banyak. Apa kurang itu buat jadi mitra pemerintah? Pertanyaannya gitu kan. Begini. Sebenarnya kalau kita balik ke kasusnya homeless media yang lagi rame ini. Itu kan sebenarnya Bang Kodari itu atau Bakom lah dalam hal ini kan kenapa menerima mereka untuk misalnya audiensi dan sebagainya. Kan pemerintah juga bagaimana mereka menyebut sebagai mitra strategis agar apa? Agar media-media ini punya sumber valid. Media homeless ini. Kan ada istilah cover both side. Yep. Ya kan? Masalahnya kan selama ini ya udah mereka nyari informasi lewat media-media mainstream, tapi nggak punya sumber langsung. Yeah. Sekarang kan gimana caranya informasi misalnya dari pemerintah dengan framing yang ada di sosial media bersatu tuh, karena mereka kan fokusnya di sosial media. Disatuin cover dua sisi itu, divalidasi informasinya. Oh ini ternyata lagi rame, oh ini ternyata sumbernya. Ini data validnya. Jadi dia bisa memberikan informasi yang benar. Itu something yang sama juga yang gue lakuin. Ya dong, gue lihat isu lagi kenapa nih, oh lagi rame ini, gue coba cari informasi validnya, entah itu dari media, dari apa. Dan itu apakah salah? Enggak kan? Enggak salah. Selama mereka memberikan informasi yang benar. Masa kita mau membiarkan homeless media ini tersesat dalam informasi-informasi yang salah? Betul. Iya dong. Artinya kan kita juga harus memberikan kesempatan. Kalau misalnya media mainstream dia punya data untuk divalidasi, dia punya narasumber untuk memvalidasi suatu berita, suatu informasi. Kenapa homeless media nggak boleh? Kenapa homeless media tiba-tiba di framing? Apa yang ditakutin dari homeless media? Atau jangan-jangan yang ditakutin adalah ternyata apa yang menjadi penelitiannya jurnalis senior yang tadi abang bilang media itu ya. Nanti lari ke situ, apakah itu yang ditakutin? Kan harusnya itu yang dijawab. Iya dong. Kenapa harus sampai di framing, sampai dibilang mereka dibayar, direkrut? Ini kan bahaya banget gitu loh. Emang media selama ini kayak gimana sih? Kan sama-sama juga. Nyari sumber valid juga. Sama, homeless media itu juga sama. Mereka nggak terima kok. Kalaupun ada yang terima, kenapa harus marah-marah? Kita nih sebagai netizen, sebagai masyarakat, kenapa harus marah-marah? Nggak perlu marah-marah gitu loh. Memang media itu ya dari situ. Kalaupun ada yang bilang kita pengen jadi media independen, emang independennya dari mana? Selama masih ada unsur bisnis di situ ya. Iyalah, independen kalau bisa menyajikan berita seobjektif mungkin. Independensi itu kan nggak bisa dinilai dari uang. OTT aja untuk jalanin podcast ini aja butuh duit kok. Iya. Kalau enggak, kameramen saya nggak dibayar itu. Betul, semua orang butuh digaji. Operasional jalan, AC nyala, lampu nyala, dari mana duitnya? Ya dari revenue streamnya. Nah orang-orang di luar sana kan nggak paham itu. Itu realistis dan iya, itu yang membuat posisi media sebagai status independen media itu memang agak terganggu. Iya, sebenarnya independen itu kan nggak bisa dinilai dari uang. Independen itu dinilai dari seberapa objektif dia memberikan informasi. Yang salah itu justru mindset kita, cara kita berpikir ketika melihat suatu informasi. Karena keseringan kita itu melihat informasi itu berbasis pertama di nomor satunya itu bukan informasinya, tapi siapa yang menyampaikan. Basis pertamanya preferensi politik. Betul. Ketika itu nggak sesuai dengan preferensi politik gua, maka gua nggak bakal menerima informasi itu. Itu yang bahaya. Padahal menilai objektivitas itu nggak bisa begitu. Contoh misalnya, ketika Tempo menyajikan informasi yang berusaha objektif, nggak sesuai preferensi politik lo akan nyerang Tempo. Ketika Tempo memberikan informasi yang nggak sesuai dengan preferensi politik sebelah juga nyerang Tempo. Tuh, jadi susah. Kalau kita kan lihat dulu dong isinya apa. Ya kan? Isinya apa? Oh ini isinya dan sebagainya. Kan kayak gitu.
Kalaupun ada salah, ya syukur-syukur, bagus dia minta maaf, bagus. Gitu loh. Cuma kan memang hal-hal kayak gini jangan sampai terulang lah gitu loh. Oke. Balik ke new media tadi itu, Mas Bro. Selain tadi ya gue bilang emang kurang itu media mainstream untuk jadi mitra strategis pemerintah. Lalu kemudian kan ada pertanyaan susulan. Apa karena selama ini apa yang ingin dicapai pemerintah lewat informasi-informasi yang diberikan tidak diberitakan sesuai sebagaimana mestinya? Atau memang misalnya pemerintah melihat kok banyak media-media mainstream sekarang kok malah banyak yang mengkritik pemerintah gitu? Enggak juga sih. Kalau kita bicara media mainstream enggak banyak kok media mainstream yang mengkritik pemerintah. Kalaupun ada hal-hal yang disampaikan itu kan berdasarkan narasumber, bukan karena medianya. Ya kan? Apakah itu salah? Enggak ada yang salah kok. Kalau menurut gua, gitu, nggak ada yang salah. Cuma kan memang bagaimana caranya agar media-media yang disebut sebagai new media ini dirangkul, diberikan data atau informasi yang valid, sehingga ketika misalnya ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, mereka juga punya data yang valid dalam menyajikan informasi itu kepada masyarakat. Sesederhana itu. Gitu loh. Contoh misalnya, ini kan bicara sentimen. Sosial media ini kan cepat. Betul. Kalau beda dengan YouTube. Sentimen. YouTube itu 1-2 minggu, berbulan-bulan masih hangat isunya. Sosmed kan enggak. Cepet banget. Hari ini rame, besok rame, hari ketiganya redup. Maka harus ada isu baru. Harus ada isu baru. Ya. Contoh sentimen paling sederhana ketika kemarin misalnya, salah satu menteri, misalnya Menteri Pariwisata, disebut masuk masjid. Ya kan di framing tuh, masuk masjid pakai sepatu. Di sosmed kan cepat tuh naiknya. Nah, ada nggak yang berusaha untuk memvalidasi informasi itu? Nggak ada, Pak. Tapi apa nanti media-media new media itu akan melakukan itu? Karena mereka kan butuh cepat aja katanya. Naik cepat. Kalau sekedar hanya udah ikutin narasi yang lagi berkembang, udah ikutin aja. Tapi kan nggak begitu. Iya, maksudnya dengan keterbatasan mereka, apa nanti akan ada effort untuk temui siapalah entah jubir Menteri Pariwisata atau apa untuk mengklarifikasi atau setidaknya bisa divalidasi. Kan memvalidasi informasi dan sebagainya kan nggak melulu harus ketemu, Bang. Kan bisa lewat HP sekarang. Oh, mereka punya kemampuan digital untuk memvalidasi informasi gitu ya. Betul. Oke. Dan itu kan udah hal biasa. Gitu loh. Tinggal apakah kita mau, sebenarnya intinya adalah masalahnya di mindset kita aja yang nggak menerima si ini. Karena bahkan pun orang belum tahu dibayar atau enggak pun, ketika informasinya beda dengan preferensi politik kita kan kita udah nuduh langsung. Oh, jilat pemerintah. Contoh deh misalnya salah satu homeless media, dia tuh sering banget tuh ngekritik pemerintah. Sering banget nyajiin berita-berita yang kayaknya bikin orang-orang yang suka ngekritik pemerintah tuh seneng. Tapi ada satu kali momentum, dia ngangkat nih soal prestasi pemerintah. Kelar. Contoh tuh misalnya waktu 5,61% pertumbuhan ekonomi kita. Ya kan? Isi di komennya apa? Wah, udah dibayar nih, udah dibayar. Udah buzzer nih, penjilat nih. Loh, kok begitu gitu. Padahal kan kenapa lo nggak melihat apa yang disampaikan? Saya sering lo ngulang-ngulang ini, bahkan pernah di sini saya ulang di depan abang kan. Saya bilang, unzur ila maqal. Lihat itu apa yang disampaikan gitu loh. Mereka udah berusaha seobjektif itu. Masa lo nggak mau melihat kebenaran yang disampaikan? Kalaupun ada yang nggak sesuai, ya lo bantah aja kalau memang lo punya datanya gitu. Itu kan justru menunjukkan bahwa kita itu nggak siap bernegara. Kita itu nggak siap berdemokrasi. Kita teriak doang soal demokrasi, kita teriak soal civil society yang bebas berpendapat dan sebagainya. Tapi giliran ada yang berbeda, lo justru teriak-teriak untuk menuduh mereka buzzer, lo teriak menuduh mereka kelelawar, teriak menuduh mereka termul dan lain sebagainya, teriak menuduh mereka terbah misalnya atau apalah itu yang gua nggak tahu istilahnya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar, Mas Alim. Karena gini, sebenarnya bermitra sama pemerintah itu nggak ada salahnya. Nggak ada. Emang salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Nggak ada. Cuma kenapa ketika orang mau bermitra sama pemerintah, stigmanya itu buruk sekali. Jadi buzzer, jadi ini. Iya. Jadi orang akhirnya, walaupun misalnya saya itu kalau ditawarnya jadi mitra, bukannya mau jilat-jilat, ya oke-oke aja.
Iya. Toh itu tidak mengurangi independensi kita dalam memberitakan sesuatu kan. Betul. Tapi juga memang harus objektif kan. Betul. Setidaknya apa yang disampaikan di forum preskon pemerintah misalnya itu disampaikan gitu. Tanpa berusaha untuk memelintir atau menggiring narasi ke hal-hal yang tidak benar. Tapi kan orang kelihatannya kayak takut. Misalnya akhirnya ada beberapa media kan di new media itu yang buru-buru klarifikasi seolah-olah wah takut banget gue jadi buzzer. Pertanyaan gue pikiran saya cuma dua. Ini dia benar, apakah pemerintah segitu buruknya sampai orang mau bermitra aja nggak mau, takut. Iya. Takut dicap ini. Atau memang ada sponsor yang tidak suka kita bermitra sama pemerintah. Enggak, itu memang pandangan dari masyarakat kita aja. Yang nggak siap melihat itu. Itu satu. Kedua, pertanyaannya sederhana. Emang ada media yang gak bermitra sama pemerintah? Iya. Gue tanya deh, ada gak media yang gak bermitra sama pemerintah? Emang dikira, contoh salah satu TV misalnya menayangkan suatu acara misalnya. Emang gak ada biaya? Atau contoh deh, dulu KDM pernah sampein tuh, waktu disinggung sama Gubernur Kaltim, Gubernur Konten. Ya. Terus ditanggapi sama KDM. KDM bilang, oh dulu urusan media Pemprov Jabar 15M. Gue lupa ya 15 apa 30M gue lupa. Tapi sekarang karena gubernur konten cuma untuk media cuma 3M kata dia. Artinya apa? Memang ada biaya buat media untuk biaya informasi. Apakah kemudian karena pemerintah mengeluarkan untuk misalnya biaya media dan sebagainya, apakah media-media ini nggak menjaga objektivitasnya? Mereka sangat menjaga kok. Buktinya mereka selalu memberikan informasi yang sah, informasi yang valid dan nggak pernah dilebih-lebihkan. Mereka berusaha menjaga independensinya. Artinya masalahnya di mana? Masalahnya memang di kita sebagai masyarakat. Cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang salah, bukan medianya yang salah kok. Atau pemerintahnya yang jelek gitu. Enggak juga. Karena gini, pertanyaan saya gini Mas. Karena gini. Gue nggak tahu ya. Maksud gue, emang selama ini yang pernah bekerja sama dengan pemerintah, pernah nggak pemerintah membatasi lu nggak boleh ngomong gini ya? Oh enggak. Atau misalnya lo harus begini ya? Nggak pernah Pak. Sejauh pengalaman gue nggak pernah. Tapi kalau misalnya ada netizen yang mungkin pernah jadi wartawan atau apa dan merasa kalian dibatasi, silakan aja komentar. Tapi setahu gue nggak pernah. Kalaupun ada, biasanya isu-isu sensitif yang belum saatnya untuk diungkap. Betul, gitu. betul. Jadi dikasih tahu, tolong yang ini jangan dulu ya. Nanti kita bicarakan di kesempatan lain. Gitu. Iya. Itu doang. Karena ada hal lain yang perlu didahulukan, misalnya dan lain sebagainya. Tapi dikontrol sampai segitunya mah nggak ada. Ini bukan era orde baru Pak. Betul. Gitu. Jadi nggak usah terlalu lebay untuk khawatir terlalu jauh gitu loh. Jadi kenapa orang takut dicap sebagai mitra pemerintah? Nah itu mungkin teman-teman yang klarifikasi yang bisa ditanyain. Kalau saya mah nggak pernah takut dianggap penjilat atau penyepong. Kan karena dulu kan waktu kita pertama kali ngobrol tuh kan saya pikir begini. Kenapa pemerintah kalah sama influencer dalam hal komunikasi? Sekarang dijawab kan mungkin ini salah satu jawabannya. Oh mungkin kurang banyak loudspeaker kita di luar untuk menyampaikan informasi sehingga kita disalip sama influencer yang begitu dapat 2 kata langsung naik, setengah kata langsung naik gitu, cepat-cepatan gitu. Maka ini mungkin salah satu jawabannya. Biar karena memang proses di redaksi kita kan agak berbeda, Bang. Yang membuat satu peristiwa itu munculnya lebih lama dikit lah. Karena kita ada proses editing, filter dulu informasi dan lain baru keluar. Nah, kalau di Homeless kan enggak. Influencer juga enggak. Ini dapatnya ya udah. Apalagi influencer. Nggak jelas tim editorialnya. Sorry to say, gue harus ngomong kayak gitu. Ya kan, yang penting bicara sesuai kepentingan aja. Tapi kan orang kelihatannya masyarakat percaya aja. Ya sama itu, media itu. Itu ada kok. Ada satu penelitian yang tadi lo sempat singgung. Ini gue ada dokumennya. Karena memang kepercayaan itu tumbuh kepada influencer, tapi mencari sumber berita valid tetap di media mainstream. Media mainstream. Percaya sama homeless media, influencer, tapi validasinya tetap ke media mainstream. Ini dan jangkauannya kan influencer memang gede banget. Yeah. Nah, homeless media gede banget, apalagi sampai disebutin sampai 5-6 miliar sebulan. Followers itu kan jangkauan yang luar biasa itu. Sampai 22M. Ada satu tadi saya cek tuh, gede juga followersnya. Ada yang 30M, ada. Cuma dia nggak tahu, dia nggak tergabung kayaknya. Dan kalau dilihat fenomena ya, seperti yang mereka itu punya ini loh, Bang, pengikut loyal. Iya. Ya, kayak abang bilang tadi bahwa orang sekarang membaca atau melihat media itu karena sentimen tertentu aja. Misalnya saya suka sama ini, kemudian media ini
selalu memberitakan si A. Nah, maka mereka akan ngumpul di situ terus. Iya. Gitu. Nah, itu berbahaya nggak buat kesehatan informasi lah? Sebenarnya dibilang berbahaya sih enggak, cuma lebih kepada akhirnya kita nggak mengajarkan diri atau otak kita untuk menerima berbagai informasi gitu loh, atau yang istilahnya cover both side gitu loh. Jadi sisi ini begini, sisi ini begini, sisi ini begini. Kita nggak berusaha untuk menerima itu. Akhirnya udah hadirlah yang namanya mental block. Oke. Ya kan, kita ngeblocking diri pada satu informasi aja. Ya kan, artinya kan kita ngeblok apapun. Mau apapun yang dikatakan oleh Bang Vincent kepada Alimuddin, tapi kalau Alimuddin percayanya sama Cita misalnya, percayanya sama Mas Agus misalnya, ya udah, hanya dari dua orang itu aja. Tanpa percaya misalnya kepada seorang Vincent gitu loh. Oke. Keseringan kan begitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dijaga gitu. Kalau saya berusaha untuk bahkan saya berusaha untuk selalu baca Tempo, majalahnya saya baca. Bahkan termasuk ketika misalnya ada info dari si A yang secara preferensi politik saya nggak sesuai sama saya baca, saya pelajari. Oh begini, oh iya. Oh ini begini, oh iya. Why not gitu loh. Jadi kan hasanah keilmuan kita nggak datang dari satu pintu. Betul. Ada banyak pintu. Dan itu emang jalan menuju objektivitas. Iya. Nggak bisa dari satu tempat. Kembali lagi ke langkahnya Bang Kodari. Secara pribadi, apa yang Bang Ali nilai dari langkahnya Bang Kodari ini? Ini kan lagi trial and error aja dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemarin sebenarnya ya harusnya eskalasinya nggak gede kalau misalnya di press conference itu Mr. Key nggak menyebut nama-nama itu sebenarnya. Kalau dari sisi yang dicari-cari salahnya ke Mr. Key ini kan hanya soal dia itu menyebutkan tuh nama-nama. Jadi seolah-olah nama-nama ini direkrut, ya kan? Kan itu yang di framing, ya kan? Itu yang di framing. Padahal kan nggak ada. Dia kan menyebut INMF ini anggotanya ini. Dia nggak menyebut bahwa bertemu dengan ini nggak nyebut. Itu kan anggota-anggota dari INMF, ya kan, Indonesia New Media Forum ini yang disebutkan oleh Kodari. Itu problemnya di situ. Kalau itu nggak disebut, sedikit celahnya, ya kan. Apalagi ini kan badan baru. Badan baru ini kan udah berganti 3 pimpinan. Dari Hasan Hasbi, terus kemudian ke Anggaraka Prabowo, terus kemudian ke Mr. Key Kodari, ya kan. Itu kan juga tipe-tipe mereka juga cara kepemimpinannya juga beda-beda. Kalau Mr. Kodari sama Bang Hasan Hasbi itu kan tipikal yang striker. Iya, striker. Dia menjelaskan sesuatu, ada isu dia tampil gitu. Kalau Mas Anggaraka itu kan dia tipikal orang yang silent treatment. Bukan yang striker, ya kan? Dia kan ibarat kata kalau dalam sepak bola misalnya kalau di Real Madrid ya dia Modric lah gitu, atau Toni Kroos gitu loh. Silent treatment. Pernah nggak mencak-mencak tuh Toni Kroos? Nggak pernah. Nah, Anggaraka kayak gitu. Kalau misalnya mau dibandingin ya, walaupun kita nggak bermaksud ngebandingin mereka gitu loh. Setiap pimpinan Bakom ini kan punya kelebihan masing-masing. Dan saya suka dua cara itu. To be honest ya. Saya suka caranya Bang Kodari dan Bang Hasan Hasbi ketika ada sesuatu, ya udah tampil di depan, jelaskan. Tapi saya juga suka caranya Mas Angga. Silent treatment, nggak perlu ribut-ribut. Oh ada apa nih? Ya udah sini ketemu, kita ngopi. Dan gue selalu melakuin itu. Ada ribut apa? Ayo ketemu, kita ngobrol dan sebagainya. Kalau ada isu, ya udah gue tampil di depan. Gitu tapi loh. di tengah isu dan pemberitaan yang sangat masif sekarang dan cepat, cara mana yang paling ampuh? Cara mana yang paling ampuh menurut gua ya? Beda orang, beda pandangan ya. Menurut gua dua-duanya bisa ampuh. Dua-duanya bisa ampuh dan bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika misalnya orang yang tipikalnya striker dilawan dengan striker, ibarat api ketemu api, apinya nggak bakal padam, Pak. Nggak bakal padam. Ya kan? Maka butuh silent treatment. Untuk orang inilah yang memadamkan apinya sendiri. Kalau menurut gua, berarti cara Angga kepake di situ, ya kan? Nah, tapi kalau ketemunya sama yang butuh penjelasan dan lain sebagainya secara langsung, berarti caranya Hasan Hasbi atau Kodari kepake di situ. Hasan Hasbi misalnya, dia kan selalu kasih analogi-analogi yang menurut gua sangat cair gitu, sangat gampang banget dipahamin. Ditanya kenapa harus ganti aja, dia bilang kan kemarin udah keluar, kok masuk lagi? Dia bilang ya kan
Anggap aja kemarin tuh saya mainnya kurang bagus. Iya. Kayak main bola diganti dulu di cadangan. Di cadangan. Nanti dipakai lagi di pertandingan selanjutnya. Iya, Kan yang begitu penting kan aja. nggak pindah klub saya dibilang. Iya. Kalau tetap Real Madrid ya Real Real Madrid. Madrid. Maaf ya pendukung Barca. Bang, tapi secara umum dengan gayanya Bung Kodari sekarang, apa yang Anda lihat dari pola komunikasi pemerintah ke depan? Yang gue lihat ya, mungkin lebih kepada pemerintah pengen memperluas jejaring strategis, ya kan, mitra kerjasama, di mana pemerintah bisa menyajikan informasi yang lebih cepat, lebih valid, lebih akuntabel, sehingga orang itu juga mendapatkan informasi yang sama gitu. Kan selama ini kalau kita bicara sosial media ya, di sosial media itu kan framing itu kemana-mana, sentimen itu banyak negatif terus. Abis ini belum sehari 2 hari muncul lagi ini, belum sehari 2 hari muncul ini. Kan itu perlu perimbangan. Validitas itu didapat dari mana? Dari sumber utama. Oke. Ya kan? Kan berusaha disajiin aja. Nih gue punya data nih, lo butuh nggak gitu. Kalau lo nggak butuh ya udah. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu, karena perlu nih masyarakat kita juga diedukasi, dijaga agar informasi yang mereka terima nggak hanya one side gitu loh, single side. Hanya dari satu sisi, tanpa berusaha untuk melihat sisi-sisi lain. Ibarat mata angin kan ada 4 sisi, ada 8 penjuru mata angin. Kenapa enggak dari berbagai sisi itu dihimpun juga datanya, beritanya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita cuma menghimpun kata-kata sumpah serapah dari orang-orang nggak bertanggung jawab. Tapi nggak berusaha untuk mendengarkan berita-berita valid yang datanya jelas, yang datanya valid, ya kan? Kan banyak juga orang-orang nggak bertanggung jawab, cuma lihat clickbait judul berita, terus kemudian dibesar-besarin, akhirnya karena dibesar-besarin di sosial media rame, orang nggak mau dengerin isinya, nggak mau baca isinya, nggak mau bahkan berkunjung ke medianya gitu loh. Kayak gitu. Bang. Dan menurut saya ya nggak ada yang salah. Namanya juga bermitra kan. Kalau mau bermitra kan setidaknya ada harapan bahwa apa yang saya inginkan mudah-mudahan lu sampaikan. Yes. Ya kan? Minimal itu ya. Itu ya. Minimal itu kebutuhan paling mendasar. Iya. Dan ketika lu butuh data valid, gue punya nih. Iya. Ya kan? Kalau lu butuh pembanding, ini bisa ke sini. Kan setidaknya bisa dikasih tahu. Betul. Ini data gua, kalau lu butuh pembanding, ini data-data yang lain. Atau ini penelitiannya si ini, silahkan. Oke. Kan begitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisa dijamin, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika media-media ini dikasih akses ke sumber utama, lalu mereka akan menyampaikan informasi itu tanpa framing dan lain-lain? Itu dulu dijawab. Siapa yang kemudian bisa menjamin itu, Bang? Nggak ada yang bisa menjamin. Nah, nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah otak kita sendiri. Media itu sendiri, pemilik media itu sendiri. Pemilik media sendiri, atau homeless kan berarti dia sendiri. Atau kita nih, sebagai masyarakat jangan dikit-dikit buzzer, penjilat, jangan gitulah. Ya kan? Penyapu, sapu terus bang, tuan lu banyak blundernya gitu misalnya kan ada yang kayak gitu. Ya kan yang dangkal banget cara berpikirnya, langsung komen kayak gitu kan ada banyak bahkan yang kayak gitu. Ya jangan kayak gitulah. Kalau memang katanya peduli pendidikan, peduli ilmu, ya kenapa nggak mengajarkan atau mengedukasi banyak orang agar membaca berbagai literatur, membaca berbagai sumber. Ya kan? Kan sumber mata air jernih itu nggak datang dari satu sumber, dari banyak sumber. Begitu juga dengan ilmu. Ya kan, nggak ada tuh kalau misalnya kita bahas ilmu, nggak ada yang kita dibatasin cuma misalnya di Islam Imam Syafi'i aja, Imam Hambali aja, kan nggak. Harusnya semua. Lo belajar dari 4 mazhab misalnya, kan? Lo baca kitab hadis dari berbagai perawi misalnya, nggak ada tuh dibatasin. Nah, dan itulah yang benar. Pertanyaan saya tadi sebelumnya itu ada kaitan dengan pertanyaan ini. Apa tuh? Kan kalau kita bermitra tuh kan tadi ada harapan untuk ya diberikan informasi valid. Ya, lu nggak framing lah dan lain-lain ya kan. Tapi lalu siapa yang bisa menjamin itu? Kredibilitas pemilik medianya yang personal dan mungkin grup kecil gitu ya kan. Atau mungkin nggak mereka ini diundang karena sudah di brief bahwa nanti gua akomodir lu untuk jadi mitra, tapi begini loh aturannya. Bukan tidak mungkin.
Tapi kalau ditanya ke gua apakah mungkin, nggak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi kan kita nggak tahu. Karena kan banyak blundernya ketika misalnya sudah diumumkan 40 media mitra, tapi ternyata nanti mereka karena kepentingan personalnya apapun itu, informasi yang sudah diberi aksesnya ke sumber utama malah dijadikan bahan gorengan, itu kan jadi double blunder nanti. Bang Kodari. Iya. Gimana? Ya, ada deal briefing dan lain-lain sebelumnya mungkin. Setahu gua, karena gua nggak berada di posisi itu ya, dan nama gua juga nggak ada di dalam itu, walaupun gua berharap nama gua ada di dalam situ gitu ya. Ya janganlah, kasih yang lain juga bang. Iya, nggak apa-apa. Kita udah biasa jadi striker cetak gol kok. Ya kan? Ya, kalaupun di briefing ya wallahu a'lam ya. Cuma karena gua nggak ada di situ. Jadi gue nggak tahu, dan gue pun nggak, selama lo lihat dia punya kredibilitas yang dia pertahankan terus, independensinya dia pertahankan terus, dan dia berusaha untuk menyajikan informasi yang benar, ya berarti dia nggak bisa diarahkan sesuai dengan brief, gitu aja. Tapi kalau misalnya lo merasa dia ada yang salah dan sebagainya, ya dibantah aja. Kalau memang lo punya kebenaran yang lo yakinin, bantah. Saya kan begitu. Enggak, kalau aku kan berpikirnya logik aja ya kan. Kalau kita menarik orang, karena tadi yang pertama kan poinnya kan pertama, media mainstream itu sangat banyak, bahkan ribuan mungkin sekarang, ya kan, cetak elektronik. Cetak elektronik itu banyak sekali. Nah maka tadi saya bertanya apakah nggak cukup itu untuk jadi pemerintah menyiarkan informasi. Dan memang kita lihat faktanya banyak, kadang-kadang ada beberapa media yang dirasa atau dinilai ini kok miring terus kalau memberitakan pemerintah. Apakah karena itu? Lalu kemudian apa bahasanya, dirangkul, apa digandeng, atau menjadi mitra strategis, itu kalimat yang diajak jadi mitra strategis. Tapi kan juga tidak ada jaminan bahwa dari 40 itu nanti tidak akan melakukan hal-hal yang juga pernah dilakukan oleh beberapa media mainstream yang dianggap ini kok lu ngomong pemerintah miring terus, ya kan? Ya gitu. Berarti kan bisa dianggap dia menjaga kredibilitasnya, gitu aja. Bukan karena di briefing dulu. Bukan dong. Oke, karena di komentar di sosmed kemudian kan mereka akhirnya menghadap-hadapkan new media ini, grup ini dengan media-media mainstream. Oh, perang lu sekarang gitu katanya. Kan kalau berita-berita mainstream ini kan basisnya adalah website. Ya kan. Sedangkan kalau new media ini kan basisnya adalah sosial media. Ini aja udah dua hal berbeda. Kedua, media mainstream ini dia kan company, punya tim editorial, punya ini yang tadi saya sebutin. Proses redaksionalnya panjang. Iya, prosesnya panjang, proses validasi dan lain sebagainya. New media enggak. Dua hal itu aja udah berbeda. Ya kan, berarti udah dua hal berbeda. Artinya kita nggak bisa bilang bahwa pengen perang dan sebagainya, karena memang ranah medannya beda, medannya pun beda gitu loh, medan tempurnya juga beda, jadi nggak bisa disamain gitu. Makanya perlu diberikan akses untuk validitas data dan lain-lain, validitas informasi dan lain-lain, karena di sosial media ini kan nggak ada batasan. Lo mau ngomong apapun, lo mau bikin IP apapun, nggak ada batasan. Bahkan satu akun satu orang itu kan nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan. Satu orang 10 akun juga bisa. Bahkan banyak orang yang punya second account, third account, fourth account. Bahkan emang ada batasan? Nggak ada batasan sama sekali. Maka itu yang mungkin, dan lu bahkan nggak pernah, lu sering menyajikan informasi yang salah, lu framing dan sebagainya. Terus kapan, siapa yang bisa menyajikan informasi yang benar? Kayak misalnya Gus Ipul aja di framing korupsi sepatu 700.000 padahal pekerjaannya belum jalan. Ya kan, terus fotonya dipakai waktu Khofifah nyerahin sepatu barang dengan Gus Ipul kepada anak-anak sekolah rakyat yang itu bersumber dari anggarannya Provinsi Jawa Timur. Coba bayangin, framing-framing kayak gini kan udah makanan sehari-hari. Lantas ketika misalnya ada hal yang bisa dibilang usaha untuk memberikan perimbangan informasi, apakah kemudian itu salah? Kan nggak juga. Gitu loh. Kan, jadi berarti Bang Alim dan teman-teman di Bakom itu, saya bukan orang Bakom ya. Saya bukan orang Bakom ya. Statement ya. Berarti Bang Alim yakin bahwa kehadiran 40 media
homeless media ini bisa menciptakan perimbangan informasi di Ya harusnya bisa dong dengan media. keterjangkauan mereka yang sampai 5-6 miliar satu bulan, 5-6 miliar views satu bulan, atau dengan total followers 100 juta misalnya. Harusnya bisa, ya kan, harusnya bisa, dan harusnya itu dilakukan. Bukan sekarang, harusnya udah lama. Karena sejak sebelum Pilpres 2024 aja itu ngeri banget. Framing, sentimen, dan lain sebagainya itu ngeri banget di sosial media. Ya kan, saya pun kan hadir untuk akhirnya berkonten. Saya kan bukan konten kreator murni, Pak. Saya kan usaha. Kebetulan aja lihat sosial media ini bikin pusing tiap hari. Yang biasanya saya suka lihat konten-konten masak, konten-konten stand up komedinya Abdur, David, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba di tahun politik, isinya politik semua. Kan pusing, Pak. Nggak ada yang berusaha memberikan informasi yang valid, objektif. Akhirnya ya tergerak gitu loh. Tergerak hatinya. Pengen menyajikan informasi yang benar dan lain sebagainya. Ya why not? Kenapa enggak? Enggak ada yang salah kok. Gitu loh. Bahkan ketika lo semua misalnya nonton video ini dan lo akhirnya tergerak hatinya untuk misalnya berusaha untuk mengimbang informasi, enggak mesti harus lo bilang lo bela pemerintah. Tapi pun kalau lo kritik, maka kritiklah berbasis data, berbasis validitas, ya kan? Dan jangan di framing, dicocok logikan. Oh, masalahnya ini, dicari hal yang mungkin untuk mendukung ini, kan nggak begitu. Yang kalau di tempat lain saya sering bilang, kalau mau kritik kebijakan maka kritiklah kebijakannya. Kalau mau kritik pelaksanaan, kritik pelaksanaannya. Jangan masalah di pelaksanaan yang disuruh stop kebijakannya. Kan konyol. Itu kerjanya Firdian ya. Hah? Itu kerjanya Firdian. Siapa itu? Itu Ardian, siapa? Ketua BEM 2025 UGM itu. Iya. Firdian tuh aktivis. Mereka getol sekali ya. Saya juga aktivis, Pak. Iya kan. Ujung-ujungnya kan nanti ketua alumni semua itu ya. Atas dasar kepentingan aktivis aja. Ya kan, ujung-ujungnya aktif apa dulu kan. Oke Bang Alim, intinya kita harus menyambut, bukan harus sih, kita mestinya menyambut langkah Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah ini sebagai sesuatu dengan tujuan konstruktif ya. Iya dong. Tapi nanti ke depan kita akan lihat dan kita perlu apa? Sebenarnya tidak perlu menghajar-hajar juga. Maksudnya tidak perlu kita membatas-batasi atau ini jangan gitu. Tapi sebagai media nanti publik yang akan menilai sebenarnya itu. Gitu. Dan gue percaya bahwa nggak akan ada pembatasan dan lain sebagainya, nggak ada sih. Terlalu lebay aja yang mikir kayak gitu. Atau mungkin lagi cari panggung aja biar kelihatan keren. Padahal nggak keren-keren banget. Nah, bagaimana dengan nasib influencer dengan adanya 40 new media baru ini? Apa yang harus dikhawatirkan? Toh juga lo biasa hidup tanpa uang. Asik. Iya kan? Ngapain? Kecuali memang lo hidup dari influencer karena nyari duit. Kita kan jadi influencer bukan karena kita nyari duit, Pak. Kita karena tersadarkan untuk pengen memberikan informasi yang berimbang aja. Iya. Itu kan Bang Alim. Kalau yang lain, ya wallahu alam lah, yang lain nggak ada urusan sama gua. Gua nggak mau berurusan juga, ngapain? Berarti tidak akan mengurangi peran porsinya para influencer itu untuk terus menyuarakan kebenaran. Iya dong. Semuanya saya yakin punya mimpi yang sama untuk memberikan hal terbaik buat Indonesia. Entah itu lo pro ataupun kontra sama pemerintah, nggak ada urusan sama saya. Siap. Urusan saya adalah hanya ya udah, menurut yang saya yakini begini, kalau lu bisa bantah ya bantah aja. Udah, nggak perlu baper. Kalau ada yang baper mungkin hatinya aja yang terlalu berkarat. Emang ada yang baper? Nggak alam kan. Oke, Bang Ali coba kasih kita closing statement tentang arah komunikasi pemerintah dengan trigger apa yang dilakukan oleh Kepala Bakom kita yang baru di Bang Kodari. Iya, mungkin pertama adalah jangan kebanyakan negative thinking isi kepalanya, ya kan. Takutnya jangan-jangan yang salah itu bukan homeless medianya, bukan media mainstreamnya, bukan Bakomnya, tapi kita. Kita itu isi kepalanya negative thinking terus, isi kepalanya pengen berusaha untuk nyalahin terus. Jadi nggak ada yang bener nih yang dilakukan oleh semua orang gitu. Itu pertama. Kedua, bagi saya adalah kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah yang baik, yang benar itu walaupun itu pahit. Ya kan?
apapun informasi yang lo yakinin benar, ya katakan benar. Belajar menilai sesuatu itu secara objektif. Dan ketiga, belajarlah bernegara sebagaimana harusnya kita bernegara. Kita teriak demokrasi, tapi kita sendiri nggak bisa menerima informasi lain dari orang lain yang berbeda pandangan sama kita. Berarti kita itu lagi bermasalah cara kita bernegara. Gitu loh. Jangan sampai kita bilang hidup rakyat, hidup demokrasi, hidup para pejuang bla bla bla. Tapi giliran ada yang nggak sesuai sama kita, nggak sesuai sisinya sama kita, nggak sesuai isi kepalanya sama kita hajar terus, kita caci maki, kita hina-hina, kita tuduh, bahkan kita serang dengan berbagai cara. Kan itu yang salah. Belajarlah menerima berbagai hal. Dan terakhir, kalau saya meyakini adalah kalau dalam Islam itu siapa yang meyakini Allah dan Rasulnya, mengimani Allah dan Rasulnya, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau lo nggak bisa berkata yang baik, diem. Udah. Oke, pilihan terbaik itu. Kalau nggak bisa berkata yang baik ya diem. Diem aja udah. Daripada bicara ntar salah. Daripada bicara lo nyesatin orang kan. Bukan salah lagi, nyesatin orang. Fitnah. Itu yang bahaya. Fitnah, ya kan. Itu yang dari awal saya hadir saya selalu bilang DFK itu berbahaya. Disinformasi, fitnah, ujaran kebencian. Gitu loh. Ketika nggak sesuai lo serang OTT misalnya. Kan bahaya. Padahal yang ngomong gitu. Bang Alim. Iya. Nggak suka sama alimnya, yang diserangnya OTT-nya. Kan OTT bahaya. Ini memang gitu. Parah ini bla bla bla. Tapi kita terima semua itu Bang. Karena tadi Abang kan selalu ngajarin kita bahwa, bukan selalu ya, setiap kali kita kesini saya selalu memetik pelajaran bahwa ya apapun yang dikatakan orang, yang menentukan kita itu benar apa enggak kadang-kadang diri kita sendiri kan. Gitu. Jadi biarkan orang banyak bicara, seperti Bang Alim kan, kayak sejak berdebat sama profesor itu serangannya lumayan banyak sekarang ya. Tapi nggak separah waktu sama Bang ini sih, sama Bang F1, Bang FI, nggak separah waktu sama dia, karena itu, parah sih itu mah. Karyawan gua, kolega bisnis gua, saudara-saudara gue semua kena Bang. Kalau yang kemarin sih nggak terlalu, biasa aja. Gitu. Cuma adalah satu momentum yang gue kena. Cuma gue bukan tipikal orang yang suka meramaikan hal-hal kayak gitu. Kita kan petarung Pak. Kalau mau ya udah ketemu aja. Paling kalau ketemu cium tangan, udah gitu aja selesai. Biasanya kan begitu Pak. Karena gue pernah Pak diancam dibunuh waktu gue jadi pengurus BEM Nusantara. Teman-teman BEM Nusantara yang masih hidup sampai detik ini itu jadi saksi hidup. Gue pernah di grup isinya itu ada 300-an ketua BEM ke Riau. Kalau sampai Alimuddin nginjakin kaki nih di Riau, gue bunuh katanya. Gitu ngomongnya. Datang gue sana. Gue pamit ke teman-teman kongres di internal kampus. Saya izin pamit, nggak bisa sampai akhir. Saya perlu ke Riau. Ada temu nasional yang harus ada, dan ada sesuatu yang harus gue temuin. Siapa? Ya orang yang ngancam gue. Begitu ketemu cium tangan Pak. Nggak gitu Bang, kita beri sensi. Elah. Biasa gitu. Kalau ada yang ngechat gue, ini gue bilang ayo ngopi kapan kalau mau gitu. Gitu aja. Ntar juga kalau ketemu cium tangan Bang, saya suka konten Abang, ya elah gitu. Gitu Bang. Oke, intinya Bang Ali. butuh perhatian aja. Ya. Caper. Iya. Gitu. Oke, Bang Ali terima kasih. Terima kasih Bang. Apa indikatornya bisa dibilang tersandra? Karena proyek kah? Karena IKN kah? Karena hilirisasi kah? Kalau kita bicara IKN misalnya, IKN itu kan amanat undang-undang. Ada undang-undangnya bahwa ibu kota itu harus dipindahin. Itu tahun 2022, kemudian diganti dengan pengganti undang-undang di tahun 2023, ya kan? Itu kan mandat yang harus mau nggak mau, suka nggak suka dilaksanakan. Apakah Presiden Prabowo bisa mengganti itu? Bisa juga. Tapi ya buat apa? Pertanyaannya buat apa?